Martial Peak 3581. Segera, ada ketukan di pintu ruang rahasia, diikuti oleh suara Yang Kai. Rumeng, Nyonya Meng, saya kembali. Rumeng, yang sedang duduk bersila di ruang rahasia, merasa geli sekaligus kesal. Apa yang dipikirkan orang mati ini tentang istananya? Apakah dia pikir dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya? Lebih dari setahun yang lalu, Yang Kai telah meninggalkan tempat ini. Tidak lama kemudian, berita tentang Silver Strands yang terbunuh masuk. Yang Kai juga terluka parah hari itu, dan keberadaannya tidak diketahui. Dia segera memerintahkan orang untuk menemukan Yang Kai dan membawanya kembali ke kota suci. Sayangnya, orang-orang yang dia kirim terlambat. Pada saat mereka menemukan Yang Kai, dia sudah pergi. Setelah itu, dia mengetahui bahwa Yang Kai telah pergi ke berbagai benua di wilayah iblis untuk memperbaiki dan memelihara gerbang realem. Dia juga mendengar bahwa Boya dan 500.000 pengawal es salju yang bangga bepergian bersamanya. Setelah memastikan bahwa dia bisa melindungi dirinya sendiri, Rumeng tidak lagi memperhatikannya. Dia juga terluka dan sangat dibutuhkan untuk pulih, jadi dia datang ke ruang rahasia ini dan telah memulihkan diri sampai hari ini. Orang mati ini masih memiliki wajah untuk kembali. Rumeng menggertakkan giginya dan mengabaikannya. Ketukan di pintu berlanjut untuk waktu yang lama. Yang Kai terus memanggil namanya, tetapi dia tidak mendapat jawaban apapun. Yang Kai tahu bahwa wanita ini masih marah. Dia tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya dan merasa sedikit tidak berdaya. Dalam hal kekuatan, dia tidak sebagus Rumeng. Jika dia tidak bisa menang dengan paksa, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia tidak tahu berapa lama dia akan tenang. Namun, dalam rencana Yang Kai, Rumeng adalah bagian terpenting dan tak terpisahkan. Apakah Chang Tian dan Bei Limo setuju untuk bekerja sama dengannya secara sukarela atau tidak, ada banyak variabel. Namun, Rumeng berbeda. Selama dia bisa meyakinkannya, dia pasti akan menjadi pendukung terkuatnya. Ketika saatnya tiba, dia akan memiliki 3 kultivator tingkat Dimension. Meskipun mereka tidak akan memiliki keuntungan apapun melawan 10 kultivator tingkat Dimension lainnya, itu akan cukup untuk menimbulkan masalah. 1 jam kemudian, ketukan di pintu perlahan berhenti, dan tidak ada gerakan di luar. Rumeng tidak berminat untuk terus menyerap energi buah ungu. Dia mengaktifkan Divine Sense-nya dan menemukan Yang Kai duduk bersila di luar ruang rahasia dengan mata tertutup, bermeditasi. Rumeng mencibir dalam hatinya. Dia ingin memberi Yang Kai pelajaran dan membiarkannya kedinginan. Secara alami, dia tidak akan memperhatikannya. Untuk seseorang seperti dia, itu normal baginya untuk pergi ke pengasingan selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Meskipun perang antara dua alam tidak memungkinkan dia untuk pergi ke pengasingan untuk waktu yang lama, 3-5 tahun seharusnya tidak menjadi masalah. Dia tidak percaya bahwa Yang Kai bisa menunggu selama 3 hingga 5 tahun di luar. Ketika saatnya tiba, pria ini secara alami akan pergi selama dia merasa bosan. Ketika dia memikirkan hal ini, Rumeng mengeraskan hatinya dan menenangkan emosinya, terus menyembuhkan luka-lukanya. Yang Kai tidak membuat keributan lagi di luar. Seolah-olah dia telah memutuskan untuk menunggu Rumeng keluar atas kemauannya sendiri. Dia hanya duduk di luar pintu dan bermeditasi. Hari demi hari berlalu, emosi Rumeng berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mulai menyerap energi buah ungu lagi, menyembuhkan roh ilahinya. Suatu hari, setengah bulan kemudian, Rumeng tiba-tiba terbangun oleh ledakan fluktuasi energi yang tiba-tiba. Dia membuka matanya, dan di bawah gelombang Divine Sense-nya, ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Yang Kai, yang dipisahkan darinya oleh sebuah pintu, sebenarnya memiliki Demon Ki yang melonjak di dalam tubuhnya. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, dan dahinya dipenuhi keringat halus. Dia tampak seperti mengalami masalah dalam kultivasinya. Rumeng buru-buru bangkit. Tepat ketika dia hendak bergegas keluar, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Meskipun kultivasi Yang Kai tidak setinggi miliknya, tidak akan sulit baginya untuk membuatnya merasa buruk jika dia dengan sengaja menggunakan beberapa metode untuk membuatnya merasa buruk. Terlebih lagi, dia sekarang adalah Raja Iblis peringkat tinggi. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, bagaimana bisa begitu mudah baginya untuk menghadapi masalah saat berkultivasi? Ini jelas merupakan skema untuk menipunya agar pergi. Dia mengatupkan giginya dan mendengus dingin, duduk lagi. Tepat ketika dia hendak melihat apa yang sedang dilakukan Yang Kai, dia tiba-tiba mendengar suara, wah. Yang Kai, yang berada di luar pintu, meludahkan seteguk darah. Wajahnya langsung menjadi seputih kertas, dan tubuhnya gemetar. Dia terhuyung dan jatuh ke belakang. Dengan suara, boom, embusan angin menyapu ruang rahasia. Rumeng sudah menghilang dari tempat aslinya. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan tubuh Yang Kai jatuh-jatuh ke pelukan lembut Rumeng. Wajah cantik Rumeng menjadi pucat saat ini, dan hatinya kacau. Dia dengan cemas bertanya, apa yang terjadi padamu? Saat berbicara, Demon Ki melonjak dan sudah menyelidiki tubuh Yang Kai untuk menyelidiki situasinya.
Namun, sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yang Kai, yang berbaring di pelukannya, mengedipkan mata padanya. Yurumeng terkejut sesaat, lalu langsung murka. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap? Dia melonggarkan cengkeramannya dan hendak membuang Yang Kai, tetapi siapa yang mengira bahwa tangan yang kuat telah melilit pinggangnya dan menariknya ke pelukan. Yang Kai mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan berdiri bersama Yurumeng pada saat yang bersamaan. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dan membawanya ke atas. Tertawa keras, dia dengan cepat berjalan ke ruang rahasia dan dengan santai menutup pintu di belakangnya. Lepaskan aku, brengsek, kau menipuku lagi. Wajah Yurumeng pucat pasi. Dia telah ditipu olehnya sekali sebelumnya, dan kemarahannya belum mereda. Untuk berpikir bahwa dia akan ditipu lagi. Sebagai Demon Saint yang agung, itu benar-benar memalukan. Saat berbicara, Yurumeng dengan marah mengangkat telapak tangannya dan menamparkan bahu dan dada Yang Kai, membuat suara peng peng peng. Yang Kai dipukuli sampai dia batuk darah. Ini bukan tindakan. Baru saja, untuk memancing Yurumeng keluar, dia telah menggunakan teknik terbalik dan melukai dirinya sendiri dengan paksa. Pada saat ini, bahkan jika Yurumeng tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kemarahan orang suci iblis tidak begitu mudah untuk ditanggung. Setelah beberapa tamparan, Yang Kai merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. Untungnya, dia memiliki tubuh setengah naga. Jika itu adalah Raja Iblis peringkat tinggi biasa, dia akan ditampar ke tanah oleh Yurumeng dan tidak akan bisa bangun. Yang Kai memandang Yurumeng dalam pelukannya sambil tersenyum. Darah emas di sudut mulutnya sangat mempesona. Oke, jangan marah. Jika membunuhku bisa membuatmu merasa lebih baik, maka aku tidak keberatan mati di sini. Tapi bisakah kamu merasa lebih baik? Yurumeng berhenti meronta, tapi hanya menatapnya dengan ekspresi sedingin es. Suaranya bahkan lebih dingin dari angin dingin benua salju yang bangga, lepaskan aku. Yang Kai tidak bergerak, Yurumeng mengatupkan giginya dan berkata-kata demi kata, sudah kubilang biarkan aku pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yang Kai menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Tidak mudah untuk menipunya agar membuka pintu ruang rahasia. Jika dia membiarkannya pergi, maka semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Jangan paksa aku untuk marah. Itu tidak ada gunanya untukmu. Dada Yurumeng naik turun. Sepertinya dia sangat marah. Memikirkannya, masalah dari terakhir kali belum terselesaikan, dan kali ini, dia ditipu oleh Yang Kai. Dia benar-benar meragukan apakah ada yang salah dengan penglihatannya. Yang Kai masih tidak melepaskannya. Bukan saja dia tidak melepaskannya, dia bahkan membungkuk dan mencium bibir merah Yurumeng. Merasakan napas di wajahnya, dan wajah yang semakin dekat, Yurumeng mencibir. Dia memiringkan kepalanya sedikit ke belakang, dan kemudian dengan keras membantingnya ke Yang Kai. Dengan keras, Yang Kai merasa kepalanya seperti menabrak gunung. Dia tidak bisa membantu tetapi terhuyung mundur beberapa langkah. Dia merasa pusing untuk sementara waktu. Dia menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya dan menatap Yurumeng dengan tidak percaya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu, seorang Demon Saint, benar-benar menggunakan headbutt untuk berurusan denganku. Yurumeng mencibir, kamu yang memintanya. Meskipun dahinya juga merah, dan dia sangat kesakitan sehingga dia ingin mati, dia pasti tidak bisa menunjukkan kelemahan dalam auranya. Yang Kai tertawa sinis, kamu punya nyali. Perlawanan sengit Yurumeng dan rasa sakit di dahinya membangkitkan sifat ganas dan jahatnya. Sambil berbicara, dia berjalan ke sudut dinding dan menurunkan Yurumeng. Namun, dia menggunakan tubuhnya untuk menekannya dengan kuat. Tidak hanya itu, dia bahkan menggunakan salah satu tangannya yang besar untuk meraih kedua pergelangan tangannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Kekuatan Yang Kai sangat kuat. Meskipun Yurumeng adalah seorang Demon Saint, dia tidak bisa melawan sama sekali hanya dengan kekuatan. Demon-demon tidak dikenal karena kekuatan mereka. Dia berjuang beberapa kali, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Yang Kai menciumnya lagi. Headbutt datang lagi, tetapi Yang Kai dengan gesit menghindarinya. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa Yurumeng tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan, dia meraih bibir merahnya dan mengambilnya tanpa menahan diri. Rasa sakit yang hebat datang dari lidahnya. Itu digigit oleh Yurumeng. Mulutnya dipenuhi dengan rasa darah. Jelas bahwa lidahnya telah digigit. Yang Kai tidak peduli. Dia seperti binatang buas yang telah dilepaskan dari kandangnya. Tangannya yang lain sudah mencapai celah gaunnya dan meraba-raba ke atas dan ke bawah. Yurumeng merintih dan terus berjuang. Bahkan Demon King-nya mengamuk. Pada jarak yang begitu dekat, keduanya saling menatap. Tak satu pun dari mereka mundur. Suasana di ruang rahasia itu sangat aneh. Itu dipenuhi dengan darah dan ambiguitas. Perlahan, Demon Ki di tubuh Yurumeng menjadi tenang. Ekspresi rumit melintas di matanya yang indah. Dia perlahan menutup matanya dan berhenti berjuang. Dua rona merah muncul di pipinya yang dingin. Leher putih bersihnya juga ditutupi oleh jejak merah muda. Yang Kai melepaskan pergelangan tangannya.
Kedua lengannya yang telah diikat sedikit menegang. Kemudian, dia melilitkannya di leher Yang Kai. Seolah-olah dia tergantung di tubuh Yang Kai. Tubuh mereka begitu dekat sehingga mereka bisa merasakan panas yang membakar satu sama lain. Pakaian mereka berantakan, dan suasana menawan secara bertahap memenuhi udara. Suatu hari kemudian, Yurumeng terbaring di tanah. Tubuh porselen putihnya yang sempurna berwarna merah muda. Rambutnya berantakan, dan matanya yang indah kabur saat dia melihat ke langit-langit. Dia terengah-engah istirahat, aku tidak tahan lagi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yang Kai sudah membalik dan menutupi bibir merahnya. 3 hari kemudian, Yurumeng terus menggelengkan kepalanya. Rambutnya berkibar-kibar tertiup angin, dan suaranya membawa jejak isak tangis. Tidak, aku benar-benar tidak menginginkannya lagi. Yang Kai menutup telinga padanya. Dia seperti banteng yang marah mengamuk. 5 hari kemudian, Yurumeng terbaring di tanah. Dia dengan lemah berkata, biarkan aku pergi. Yurumeng memandang dengan sedih gaun yang hanya berjarak 3 kaki darinya. Kemudian, dia tak berdaya menyaksikan gaunnya hancur berkeping-keping oleh telapak tangan Yang Kai. Hatinya seperti abu mati. Dia perlahan menutup matanya.